Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani, NPM 22031068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Sistem Informasi Keuangan. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sebuah sistem terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengelola data keuangan dalam suatu organisasi. Sistem ini mengkombinasikan berbagai elemen penting seperti sumber daya manusia, perangkat keras komputer, perangkat lunak, jaringan komunikasi, database keuangan, serta prosedur dan kebijakan yang mengatur penggunaannya. Semua elemen ini bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Modal sistem informasi keuangan. Subsistem input menjadi gerbang awal dalam model sistem informasi keuangan. Subsistem ini mencakup pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan transaksi keuangan lainnya. Yang kedua, subsistem pemrosesan. Subsistem pemrosesan berperan sebagai pusat pengelolaan data. Dalam tahap ini, data mentah yang telah dikumpulkan akan diproses menggunakan berbagai metode akuntansi dan keuangan. Yang ketiga, subsistem database. Subsistem database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diolah. Database dirancang dengan struktur yang memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan dapat diakses dengan mudah ketika diperlukan. Yang terakhir, subsistem output. Subsistem output bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai laporan dari informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna. Output dapat berupa laporan keuangan standar seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya, subsistem model SIM keuangan. Yang pertama, subsistem input merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, memasukkan data keuangan ke dalam sistem. Yang kedua, subsistem pemrosesan berperan sebagai pusat pengelolaan data keuangan dalam subsistem ini, semua data yang telah dikumpulkan akan diproses menggunakan berbagai rumus akuntansi dan algoritma keuangan. Yang ketiga, subsistem database berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua data dan informasi keuangan. Yang keempat, subsistem output bertanggung jawab untuk menghasilkan berbagai laporan dan informasi keuangan. Dan yang terakhir, subsistem pengendalian berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses data sistem berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, subsistem audit internal. Subsistem audit internal dalam sistem informasi keuangan merupakan komponen penting yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi internal organisasi. Subsistem ini dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku, serta menilai efektivitas pengendalian internal organisasi. Dalam implementasinya, subsistem audit internal melakukan pemeriksaan sistematis terhadap berbagai aspek keuangan organisasi. Subsistem audit internal dilengkapi dengan berbagai fitur dan fungsi yang mendukung proses audit. Ini termasuk tools untuk melakukan sampling data, teknis analisis data, sistem pelaporan temuan audit, serta mekanisme untuk memantau tindak lanjut dari rekomendasi audit. Itulah materi yang tadi saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.